zaman katanya anak Betawi nggak berbudaya katanya. Saya ada Monas atau Monumen Nasional. Bangunan ini dibangun pada tahun 1961 dan juga diresmikan pada tahun 1975. Dan juga bangunan ini didirikan dengan megah dengan tinggi yaitu 132 meter atau setara 433 kaki dan juga memiliki luas bangunan sekitar 80 hektar. Monumen Nasional ini adalah simbol perjuangan dan kemerdekaan Indonesia. Dalam konteks sejarah, Monas juga mencerminkan interaksi antara budaya Belanda, Jepang, dan Indonesia. Pemaparan ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana ketiga budaya ini saling berinteraksi dan mempengaruhi perkembangan Indonesia. Monumen Nasional ini juga sebagai simbol identitas dan kebanggaan bangsa Indonesia. Dari nilai-nilai yang terkandung dalam Monumen Nasional ini mencerminkan perjuangan rakyat Indonesia untuk meraih kemerdekaannya. Monumen Nasional ini juga mengisahkan perjalanan sejarah Indonesia dari masa penjajahan hingga kemerdekaannya, yang melibatkan interaksi-interaksi dengan berbagai budaya-budayanya. Monas ini atau Monumen Nasional menjadi tempat berkumpulnya masyarakat untuk merayakan kemerdekaan dan mengenang perjuangan para pahlawan. Di sini saya akan menjelaskan kepada Mas Gufron tentang pembebasan Irian Jaya pada 1 Mei 1963. Oke, di sini pembebasan ini untuk upaya mengembalikan Irian Jaya ke pangkalan Republik Indonesia dan melalui perundingan yang selalu gagal. Nah, ketika Belanda bermaksud untuk pemerintah boneka di Irian Jaya, nah tersebut Presiden Soekarno ini mengumumkan Trikomando Rakyat pada tanggal 19 Desember tahun 1961 di Jakarta. Nah, setelah komando ini dan Komando Mandala melancarkan operasi militernya, Belanda juga terpaksa menyerahkan Irian Jaya ini melalui PBB pada tanggal 1 Mei 1963. Nah, setelah itu berlangsungnya upacara di sini sebagai penyerahan Irian Jaya kepada Indonesia yang mewakili dan diwakilkan oleh Sujarwo Chandra Negoro di Jayapura. Anak Betawi nggak berbudaya katanya. Sekarang ada sejarah dari pertempuran Surabaya yang terjadi pada 10 November 1945. Nah, pasukan ini pada saat itu yaitu termasuk juga tentara dan juga pasukan Mica yang mendarat di Surabaya kala itu.
Nah, pada saat itu ini terjadi pada bulan Oktober 1945 saat mendaratnya di Surabaya, yaitu pasukan Nicanya. Nah, setelah itu sehingga menimbulkan beberapa insiden yang kemudian meningkatkan seperti terjadinya pertempuran dan lain-lain. Setelah itu Brigjen Malabi terbunuh, dan setelah itu Surabaya dikeluarkan untuk menyerahkan senjata mereka. Setelah itu rakyat ini tidak menghiraukannya pada tanggal 10 November 1945. Setelah itu terjadinya pertempuran juga yang hebat ketika Sekutu mengerahkan kekuatan darat, laut, dan juga udaranya yang bisa membinasakan pasukan-pasukan yang ada di Surabaya kala itu. Dan juga pertempuran ini yang kini kita sebut sebagai Hari Pahlawan. Oke, sekarang saya bersama dengan siapa, Kak? Winda. Kak Winda. Ya. Oke, saya bersama Kak Winda. Sekarang kita tentang perang di Penogoro pada tahun 1825 sampai 1830. Nah, perang ini itu dicetuskan pada tahun 1825 oleh Pangeran Diponegoro dan merupakan salah satu perlawanan yang terjadi dengan rakyat semesta yang berlangsung secara terus-menerus sampai mendapatkan korban jiwa kurang lebih 15.000. Dan juga pertempuran ini di sekitar Kali Bogowonto dan juga di Penogoro. Pangeran ini berhasil mengalahkan pasukan kavaleri dari Belanda dengan menangkap perangkap secara berkedok perundingan, dan akhirnya Pangeran Diponegoro ini ditangkap di Magelang pada tanggal 28 Maret 1830. Oke, sekarang saya bersama Cika. Cika. Oke. Di sini ada sistem taman tanam paksa. Tanam paksa ini dari tahun 1830 sampai 1870, yang dimana perang di Penogoro mengakibatkan krisisnya keuangan bagi Belanda dan juga krisis untuk Gubernur Jenderal Van der Bos dan juga bagi tanah Jawa. Nah, bagian ini juga sebagian besar mereka menanam kopi, teh, lada, gula, dan juga kayu manis. Rakyat ini juga dipaksa untuk bekerja di perkebunan dan juga di cambuk, serta dipaksa untuk bekerja terus-menerus. Video saya udah kelar. Ya udah.